Selamat pagi untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait model, media, dan strategi pembelajaran sesuai dengan materi yang kami dapat. Saya Deborah Borusinaga yang akan menjadi moderator kali ini bersama Helen Larasari, Adiba Balkis, dan Deswita Sururi yang akan menjadi pemateri kita. Untuk materi pertama, next land. Untuk yang pertama adalah model pembelajaran improve, di mana model ini merupakan salah satu model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran matematika yang didesain untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan matematikanya secara optimal serta meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. Nah, model pembelajaran improve ini memiliki tujuan dan prinsip. Prinsipnya yaitu menurut Kurt Lewin, belajar merupakan suatu proses yang berhubungan dengan aksi, sehingga proses memperbaiki diri melalui metode improve ini harus didasarkan pada tindakan yang nyata. Para ahli juga meyakini bahwa pembelajaran yang efektif terjadi melalui pengalaman langsung dan refleksi diri. Next. Ada juga langkah-langkah pembelajaran improve ini, diantaranya yang pertama adalah introducing the new concept atau mengantarkan konsep-konsep baru. Yang kedua, metacognitive questioning, yaitu pertanyaan metakognitif. Nah, tujuan improve ini di dalam pembelajaran itu untuk memberikan efek yang baik bagi peserta didik dibanding pembelajaran konvensional dan tingkat kemampuan pemecahan masalah. Peserta didik dalam model improve ini diajarkan dengan pembelajaran improve yang lebih tinggi dari peserta didik yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari model improve, yaitu kelebihan yang pertama itu memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan kerjasama antar peserta didik. Kelemahannya yang pertama membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memerlukan pendekatan dan pengajaran yang berbeda untuk setiap peserta didik. Yang kedua adalah model pembelajaran generatif. Model pembelajaran generatif ini akan disampaikan oleh Helen Larasari. Helen Larasari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Deborah. Dua metode generatif. Pembelajaran generatif merupakan salah satu model pembelajaran yang menuntut seseorang guru agar dapat membimbing peserta didik dengan memperhatikan karakteristik kemampuan awal peserta didik. Prinsip generatif yaitu model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme di mana siswa melakukan proses pembelajaran secara aktif untuk menentukan dan membangun pengetahuannya. Langkah-langkah model pembelajaran generatif yaitu ada pendahuluan, pemfokusan, tantangan, dan penerapan konsep atau aplikasi. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran generatif yaitu
memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam. Model pembelajaran generatif dapat membantu siswa untuk memahami konsep secara menyeluruh dengan membangun pengetahuan baru melalui pendalaman dan pembuatan contoh yang baru. Kelemahannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Mengimplementasikan model pembelajaran generatif dalam kelas mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Tujuan model pembelajaran generatif. Yang pertama, penerapan model generatif dalam meningkatkan keterampilan proses belajar siswa. Dalam tahap pembelajaran siswa, diharapkan siswa memiliki pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan untuk mengkontribusikan atau membangun pengetahuan secara mandiri. 3. Circuit learning. Circuit learning merupakan strategi pembelajaran yang memaksimalkan pemberdayaan pikiran dan perasaan dengan pola penambahan dan pengulangan. Strategi ini biasanya dimulai dari tanya jawab dengan topik yang dipelajari, penyajian peta konsep, penjelasan mengenai peta konsep. Prinsip circuit learning yaitu pembelajaran dan pembelajaran kokurikuler. Langkah-langkah model pembelajaran circuit learning yaitu yang pertama, melakukan observasi, menjelaskan tujuan, menyampaikan cangkupan materi dan penjelasan uraian kegiatan. Langkah kedua, melakukan tanya jawab, menempelkan gambar-gambar tentang topik di papan tulis, mengajukan pertanyaan. Langkah ketiga, memancing siswa untuk membuat rangkuman, melakukan penilaian terhadap. Tujuan circuit learning ialah Siswanto dan kawan-kawan menyatakan model circuit learning adalah model pembelajaran yang memaksimalkan pemberdayaan pikiran dan perasaan dengan bertambah dan mengulang. Circuit learning memanfaatkan untuk memaksimalkan pemberdayaan pikiran dan perasaan dengan pola bertambah dan mengulang. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran circuit learning yaitu efektif dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kelemahannya membutuhkan peralatan khusus. Model pembelajaran ini membutuhkan peralatan khusus seperti komputer, elektronik, alat ukur, dan sirkuit. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Helen Larasarit. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Yang pertama adalah Numbered Head Together, di mana materi ini akan disampaikan oleh Adiba Balkis. Adiba Balkis, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Masuklah kita pada metode pembelajaran, yaitu yang pertama Numbered Head Together. Metode Numbered Head Together mengacu pada belajar kelompok siswa. Masing-masing anggota memiliki bagian tugas atau pertanyaan dengan nomor yang berbeda-beda. Numbered Head Together merupakan suatu metode pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas kelompoknya, sehingga tidak ada pemisahan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, lanjut. Prinsip Numbered Head Together, yang pertama ada kerjasama tim, yang kedua keterlibatan aktif siswa, yang ketiga peningkatan keterampilan sosial, meningkatkan pemahaman materi, motivasi siswa. Selanjutnya, Helen. Langkah-langkah Numbered Head Together, yang pertama, siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor, lalu guru memberikan tugas dari masing-masing kelompok yang mengerjakannya. Yang ketiga, kelompok mengondisikan jawaban yang benar dan memastikan setiap anggota kelompok tersebut dapat mengerjakan dan mengetahui jawaban yang baik. Lalu, guru memanggil salah satu nomor dari siswa tersebut yang dipanggil keluar dari kelompoknya melaporkan atau menjelaskan hasil kerja dari mereka. Lalu, tanggapan dengan teman yang lain, kemudian guru menunjukkan nomor yang lain, lalu memberikan kesimpulan. Selanjutnya,
Masuk kepada kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Number Head Together, yang memiliki kelebihan yaitu menumbuh kembangkan kedisiplinan minat, kerjasama, keaktifan, dan tanggung jawab. Setiap siswa menjadi siap semua, dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. Lalu ada kelemahannya yaitu memungkinkan nomor yang dipanggil oleh guru. Yang kedua, tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Yang ketiga, siswa yang pandai akan cenderung mendominasi sehingga dapat menimbulkan sikap minder dan pasif dari siswa yang lemah. Selanjutnya, tujuan dari Number Head Together yang pertama yaitu untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran dan melibatkan setiap siswa dalam pemecahan masalah berbagai pengetahuan dengan anggota kelompoknya. Lanjut. Yang kedua ada metode bertukar pasangan. Metode belajar bertukar pasangan adalah metode belajar yang sangat dinamis ketika dilaksanakan, karena secara teknis siswa akan bertukar pasangan dengan pasangan lainnya dan nantinya harus kembali ke pasangan semula atau yang pertama. Selanjutnya, langkah-langkah bertukar pasangan yaitu ada pembagian pasangan, menjelaskan tugas, membahas topik, pemahaman konsep, pengerjaan tugas, evaluasi, refleksi, pembagian hasil diskusi kelompok. Kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran bertukar pasangan yaitu memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran, lalu dapat mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan berpikir mereka, lalu mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama dengan orang lain. Lalu kelemahannya yaitu ada tidak efektif jika siswa memiliki tingkat kemampuan yang sangat berbeda. Jika terdapat konflik atau ketidaksesuaian antara pasangan, pembelajaran dapat terganggu dan siswa introvert mungkin merasa tidak nyaman. Selanjutnya, tujuan dari bertukar pasangan yaitu pembelajaran bertukar pasangan adalah untuk memungkinkan siswa bekerja sama dan saling belajar satu sama lain dengan berbagai keuntungan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adibah Balkis. Materi selanjutnya adalah metode pembelajaran pasangan bermakna yang akan disampaikan oleh Deswita Sururi. Deswita, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ialah materi mengenai pasangan bermakna. Metode pembelajaran pasangan bermakna ini adalah sebuah metode pendekatan dalam pembelajaran bahasa, khususnya di mana para siswa belajar memahami makna kata atau frasa dengan mengasosiasikannya dengan kata atau frasa lain yang memiliki hubungan atau keterkaitan makna. Selanjutnya, langkah-langkah dalam metode pasangan bermakna ini ialah menentukan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, melakukan identifikasi karakteristik peserta didik dan menentukan materi pelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mengaturnya dalam bentuk-bentuk konsep-konsep inti. Selanjutnya yaitu menentukan topik-topik dan menampilkannya dalam bentuk advanced organizer yang akan dipelajari peserta didik. Selanjutnya mempelajari konsep-konsep inti dan menerapkannya dalam bentuk konkret. Dan terakhir ialah melakukan penilaian proses frasa dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode pasangan bermakna. Yang kelebihannya sendiri ialah memperkuat asosiasi, meningkatkan retensi kata-kata, melibatkan pengulangan, mengaktifkan pemahaman, meningkatkan keterampilan berbicara. Dan kelemahannya yaitu metode ini kurang cocok untuk pemula dan tidak menargetkan
seluruh kosakata dan tidak membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup, terbatas pada perkembangan individu, tidak menjamin kemampuan berbahasa yang luas. Selanjutnya, tujuan pasangan bermakna ini ialah untuk membantu siswa memahami konsep atau mempelajari pelajaran secara lebih dalam dan berarti. Next. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran inquiry. Menurut Hamrudin, dijelaskan bahwa strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Selanjutnya, dalam strategi inquiry ini melalui langkah-langkah. Yang pertama ialah orientasi, selanjutnya merumuskan masalah, setelahnya ialah merumuskan hipotesis dan mengumpulkan data. Setelah itu dilakukan dengan menguji hipotesis dan merumuskan kesimpulan. Selanjutnya, dalam metode pembelajaran inquiry mempunyai tujuan, yaitu yang pertama melalui penemuan diri sendiri dan menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan dan tidak mudah dilupakan. Yang kedua ialah pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah ditransfer dalam situasi lain. Yang ketiga ialah anak belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan problem yang dihadapi sendiri. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ini kok kembali ke kelebihan kekurangan, Len? Tengok yang kau share, tengok dulu. Ini tadi kan udah dibaca. Selanjutnya adalah, terima kasih sebelumnya kepada Deswita. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Sering disebut dengan problem-based learning, di mana model ini merupakan kegiatan pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Next. Langkah-langkah strategi berbasis masalah ada 6. Yang pertama, merumuskan masalah. Kedua, menganalisis masalah. Ketiga, merumuskan hipotesis. Keempat, mengumpulkan data. Kelima, pengujian hipotesis. Dan yang keenam adalah merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Kelebihan dan kekurangan strategi PBL ini, kelebihan yang pertama, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru kepada siswa. Yang kedua, pemecahan masalah ini dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, pemecahan masalah ini juga dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Kelemahannya ada 3. Yang pertama, siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran ini melalui problem solving ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, tanpa pemahaman ini, mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya adalah media pembelajaran, video, dan tutorial. Media pembelajaran video dan tutorial ini merupakan sebuah bentuk media pembelajaran yang
menggabungkan unsur video dengan pendekatan tutorial, di mana media ini merupakan sumber belajar yang dirancang untuk memberikan panduan langkah demi langkah dalam bentuk visual dan audio kepada pemirsa atau pengguna. Prinsip media pembelajaran video dan tutorial ini, yang pertama, klaritas tujuan pembelajarannya itu jelas. Yang kedua, relevansi dan relevansi kontennya itu jelas. Yang ketiga, kesederhanaan dan keterpahaman video tutorialnya tepat, durasinya itu sesuai, dan yang terakhir itu penggunaan multimedianya itu efektif. Yang kedua ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, pilih topik dan materi pembelajaran. Yang ketiga, penelitian dan persiapan pembelajaran. Tujuan dari video tutorial ini mengajarkan keterampilan, di mana video tutorialnya itu bertujuan untuk mengajarkan keterampilan praktis atau langkah-langkah dalam melakukan tugas tertentu. Contohnya, bisa tutorial pemrograman, memasak, seni, atau yang lainnya. Yang keempat adalah komponen-komponen video tutorial. Yang pertama, video, audio, teks pendukung, dan ilustrasi atau grafik. Ada kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran video tutorial. Kelebihan yang pertama itu adalah keterlibatan visual dan audio. Video tutorial ini menggabungkan unsur visual dan audio yang membuatnya lebih menarik dan memungkinkan pemirsa untuk memahami konten dengan lebih baik. Kelemahannya, keterbatasan interaksi sosial, di mana video tutorial ini seringkali kurang mendukung interaksi langsung antara guru dan siswa atau antara sesama siswa, yang dapat mengurangi aspek sosial dan pembelajaran. Mana? Sekian hasil presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selamat pagi.